Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Desti. Waalaikumsalam. Ya. Apa kabar hari ini, Bu Desti? Alhamdulillah. Ya, biasa ya Bu. Bu Desti, hari ini adalah hari yang luar biasa karena saya diberikan tugas untuk melakukan observasi atau supervisi terhadap kegiatan coaching yang akan Bu Desti lakukan setelah ini. Apakah Bu Desti siap? Siap. Ya. Bu Desti, mungkin sebelum kita mulai ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah ini Bu Desti kira-kira mau melakukan coaching dengan siapa? Mungkin jadi coachingnya? Saya sudah berencana untuk mengajak Bu Indah sebagai coach saya. Oh ya, baik. Bu Indah sudah siap juga ya untuk menjadi coaching hari ini. Ya. Sebelumnya Bu Desti saya ingin bertanya. Jadi sebelumnya saya juga mau bercerita. Saya sudah menyiapkan rubrik penilaian percakapan coaching. Jadi nanti saya akan bersamai Bu Desti dan juga Bu Indah saat proses coaching terjadi. Nanti saya juga akan melakukan observasi atau supervisi dari kegiatan Ibu sebagai seorang coach. Tapi sebelumnya saya ingin bertanya, Bu Desti. Nah, di antara beberapa kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang coach itu kira-kira di antara presence, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot, manakah dari ketiga itu yang akan Bu Desti pilih untuk saya observasi lebih dalam dibandingkan kompetensi yang lainnya? Ya, jadi saya sudah memilih kali ini yaitu kompetensi yang presence. Ya, presence atau kehadiran penuh. Baik, insya Allah saya akan membantu Ibu untuk melakukan observasi itu. Tapi mungkin ada bagian atau kompetensi bagian mana yang lebih spesifik di antara kehadiran penuh ini, seperti apa yang ingin saya observasi, bagian mana yang ingin saya observasi itu? Jadi mungkin Ibu bisa mengobservasi atau melihat cara saya menanggapi dan juga hadir secara penuh di situ. Apakah saya berani memperhatikan apa yang Bu Indah sampaikan atau tidak? Berarti terutama di bagian kefokusan Ibu ya sebagai seorang coach kepada coachingnya. Baik. Jadi nanti akan ada beberapa indikator Bu yang nanti saya mau juga akan menilainya dan nanti hasilnya akan saya sampaikan setelah Bu Desti nanti selesai melakukan coaching dengan Bu Indah. Mungkin ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan, terutama ya satu lagi, harapan apa yang ingin Ibu capai dari kegiatan observasi yang saya lakukan dari coachingnya Ibu Indah tadi nanti. Jadi saya berharap semoga Ibu bisa membimbing saya pastinya, kemudian memberikan saran dan masukan tentang coaching saya dengan Bu Indah nanti. Ya, baik. Nanti saya akan memberikan hasil dari observasi ini. Saya akan memberikan saran, masukan. Juga nanti kalau memang ada hal positif juga akan saya sampaikan kepada Ibu. Semoga nanti kegiatan coachingnya itu berjalan dengan lancar sampai dengan Bu Indah. Ya. Jadi sampai berjumpa nanti setelah kegiatan coaching. Semoga lancar dan nanti mendapatkan hal-hal yang baru dan bisa membantu Bu Indah untuk menyelesaikan permasalahan. Terima kasih Bu Asma sebelumnya. Ya, sama-sama Bu. Selamat siang Bu Desti. Selamat siang Bu Indah. Apakah ada waktu saya sharing kepada Bu Desti? Ada Bu Indah. Ya, kalau boleh saya tahu namanya ada apa ya? Ini saya ingin konsultasi, istilahnya sharing dengan Bu Desti berkenaan dengan masalah yang saya hadapi. Kemarin di kelas saya sebetulnya ada masalah dengan salah satu siswa yang membuat ketidaknyamanan yang ada di kelasnya. Nah, saya berusaha untuk mencari informasi sebanyak mungkin dan sedalam mungkin antara siswa satu dengan yang lain, apa yang mereka rasakan. Ternyata ada salah satu anak yang melakukan intimidasi terhadap teman-temannya. Ternyata yang membuat tidak nyaman siswa-siswa saya yang ada di sekolah itu. Ini masalah tentang anak kelasnya Bu Indah. Iya. Kemudian apa yang mengganjal di
bisa berdampak negatif terhadap perkembangan baik psikis ataupun nanti prestasi dari siswa saya. Jadi Bu Indah sudah menelusuri penyebab dari kekacauan yang terjadi itu apa, yaitu dari salah satu siswa tersebut. Kemudian apakah Bu Indah sudah mencoba ngobrol mungkin atau dengan salah satu anak tersebut yang menjadi salah satu provokatornya begitu? Ya, kebetulan hari ini tadi secara personil siswa tersebut yang menjadi biang istilahnya. Mungkin dia memiliki kecerdasan yang berbeda dengan teman-temannya, menjadi biang dari ketidaknyamanan yang ada di kelas. Memang secara personil sudah saya gali informasinya. Namun yang namanya anak itu kita sudah tidak mudah percaya, karena walaupun anak sekecil itu, tetapi di kelas 6 itu ada juga anak yang sudah pandai untuk memanipulasi informasi. Nah, kemudian saya mengkomunikasikan dengan kepala sekolah untuk memanggil orang tua dari siswa tersebut. Jadi tadi alhamdulillah saya sudah berkomunikasi secara tidak sadar juga ternyata orang tuanya juga banyak sharing tadi. Saya sharing dengan apa yang sudah dilakukan anak tersebut di sekolah. Ternyata orang tuanya juga sama ketika di rumah mengalami nasib yang sama seperti saya. Nah, maka saya bersama dengan orang tua dengan tujuan agar saya di sekolah bisa melayani kebutuhan anak tersebut dan membuat nyaman bagi teman-teman yang ada di lingkungan kelas tersebut dengan cara saya menggali informasi dari orang tua. Ternyata di rumah juga anak tersebut memiliki perilaku yang sama. Kita sudah mengkomunikasikan dengan kepala sekolah, mengkomunikasikan kepada orang tua, dan respon orang tuanya seperti apa? Beliau berbicara, beliau mengatakan bahwa ini kalau di rumah juga seperti ini. Orang tuanya bagaimana dengan kondisi anak? Apakah dia diam saja, dan menyerahkan? Yaudahlah, kalau sekarang mau sama Indah aja gitu. Pastinya di awal ketika mendapat surat undangan dari sekolah, otomatis mungkin orang tua merasa ada apa lagi di anak saya, begitu kan. Ya, saya yakin juga orang tua dari yang sudah membawa pemikiran-pemikiran yang negatif mengenai apa yang ada di sekolah. Namun saya berusaha untuk menetralisir perspektif dari orang tua tersebut bahwa mari kita mendidik anak kita bersama-sama. Saya sebagai guru bukan hanya memberikan pelajaran di sekolah, tetapi juga mari kita didik anak-anak kita mengenai akhlak, mengenai sopan santun, mengenai perilaku-perilaku yang kiranya menyimpang. Semua informasi sudah saya sampaikan kepada orang tua, dan ternyata yang tadinya orang tua datang dengan wajah yang agak emosi gitu ya, sedikit emosi, saya berusaha menetralisir bahwa waktu anak di sekolah dengan di rumah itu lebih banyak di rumah. Di sekolah hanya beberapa waktu saja. Saya atur kepada orang tua, saya hanya berusaha membantu untuk mendidik anak-anak ketika di sekolah. Selanjutnya untuk di rumah itu menjadi tanggung jawab orang tua, dan saya merangkul orang tua yang sudah saya undang terutama dan umumnya nanti kepada siswa-siswa yang ada di kelas saya. Kita berkolaborasi untuk saling mengantarkan, saling mengingatkan agar anak-anak tersebut bisa menjadi lebih baik prestasinya, apalagi baik akhlaknya. Jadi apa yang Bu Indah lakukan itu sudah bagus sekali, ya, sudah komunikasikan baik di sekolah maupun
baru tadi ya, jadi kita Iya, belum bisa iya. mengukur dampaknya Iya. anaknya bagaimana, apakah sudah agak sedikit berbeda atau bagaimana. Kemudian setelah itu apakah ada yang dilakukan lagi selain mengkomunikasikan dengan kepala sekolah, dengan orang tua gitu. Ini mungkin baru mimpi saya dan keinginan saya masih sama juga sih keinginan saya. Dalam saya mengajar di SD ini, di tempat saya mengajar itu adalah membantu masyarakat yang ada di sini dalam hal pendidikan. Nah, tentunya kita harus saling mendidik, bukan hanya di pihak sekolah saja, tetapi dengan masyarakat, dengan orang tua dan semua komunitas yang ada di lingkungan sekolah itu semuanya ikut mendukung. Saya bermimpi ingin sekali mengadakan kegiatan parenting orang tua begitu, karena mengatasi kenakalan anak sekarang itu berbeda kasusnya. Semakin anak dikeras, itu semakin anak membangkang. Tetapi bagaimana tentunya satu anak dengan yang lainnya cara penanganannya berbeda-beda. Nah, itu PR menjadi kita sebagai orang tua juga, selaku orang tua di sekolah dan di rumah kita juga sebagai orang tua bagi anak kita, bagaimana menyikapi anak-anak saat ini, apalagi kenakalan-kenakalan saat ini luar biasa memprihatinkan. Malam saja itu ada kasus angka itu kemarin di lingkungan yang ada di sekitar kecamatan Tentang itu, kemudian sampai dinding. Nah, saya berharap siswa dan anak ataupun siswa-siswa yang ada di sekolah saya tidak ada yang ikut terjaring dalam kegiatan tersebut, maka kita antisipasi sejak dini dengan mengadakan parenting terhadap orang tua. Sangat luar biasa sekali ini mimpinya Bu Indah. Jadi Bu Indah sudah menyiapkan strategi lagi. Yang pertama mengkomunikasikan dengan kepala dan juga orang tua. Kemudian yang kedua ingin melaksanakan kegiatan parenting. Berarti kan semua wali murid dari siswa yang jalan itu adalah cerita yang mulia sekali. Memang terkadang antara anak-anak seperti yang tadi Bu Indah di awal bicarakan bahwa anak kelas 6 sudah bisa memanipulasi yang tadinya dia itu, tapi memang banyak yang seperti itu juga. Anak di sekolah itu belum tentu sama tingkahnya dengan di rumah belum tentu sama dengan di sekolah. Itu yang mungkin ingin Bu Indah antisipasi gitu. Nah, semoga cita-cita Bu Indah bisa terlaksana. Kira-kira kapan Bu Indah yang melaksanakannya? Kayak mungkin itu Setidaknya nanti 3 atau 4 bulan ke depan, mengingat ini saya sebagai wali kelas itu hanya punya waktu sedikit ya untuk mengantarkan mereka nanti ke jenjang berikutnya. Setidaknya nanti ketika anak itu sudah penilaian akhir jenjang dan mereka sudah akan melanjutkan ke sekolah yang selanjutnya terlebih tinggi, itu membawa bekal dari sekolah ini sesuatu yang baik dan mengenal bagi mereka. Nah, nantinya imbasnya anak itu akan menilai apa yang sudah mereka dapatkan di sekolah ini. Tentunya harapannya yang diingat-ingat ketika nanti sudah lulus dari sekolah ini adalah yang baik. sungguh sekali tanya ngomongnya sekali nih. Bahkan mungkin guru lain aja belum tentu punya pikiran seperti ini. Semoga apa yang Anda harapkan segera tercapai, segera bisa dilaksanakan gitu ya. Atau mungkin ada yang Bu Indah sampaikan yang lain? Ya, yang ingin saya sampaikan, harapan saya semoga apa yang saya cita-citakan bisa menikah lagi terlaksana, karena apa? Hal tersebut bukan sesuatu yang mudah, karena kita perlu berrelasi dengan pihak lain yang kiranya berkompeten dalam hal ini. Tentunya ketika sekolah tidak bisa mengatasi, kita bisa merangkul dari pihak lain, mungkin psikolog atau
ataupun pihak kepolisian yang berhubungan dengan pendidikan ataupun pihak TNI ya, ataupun mungkin penegak hukum. Jadi anak-anak itu merasa ini sesuatu yang sungguh-sungguh betul dilaksanakan di sekolah dan itu membekas pada benak siswa gitu. Bikin efek jerah. Ya, efek jerah, tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang tadinya sudah melanggar dari norma-norma yang ada. Semoga bisa segera terlaksana gitu ya. Saya doakan semoga anak tersebut juga berdampak nantinya dari strategi yang sudah Bu Indah lakukan, yang Bu Indah rencanakan, dan kedepannya anak tersebut bisa lebih baik lagi. Harapan saya juga seperti itu. Sekian atau mungkin Ya, terima kasih sekali Bu Desti atas waktunya, sudah meluangkan waktu untuk sharing. Saya sedikit lega dengan bercerita seperti ini karena tidak semua orang bisa mendengarkan apa yang saya rasakan gitu ya Bu Desti. Terima kasih Bu Desti. terima kasih kembali Bu. Saya juga merasa senang bisa mendengarkan. Sampai jumpa lagi. Ya, jadi kita ketemu lagi ya. Tadi gimana berjalan lancarkah kegiatan coaching bersama dengan Bu Indah? Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Ya, luar biasa. Tadi saya melihat bahwa Bu Desti sudah menggali banyak hal dari diri Bu Indah sehingga Bu Indah bisa menemukan solusi atas permasalahan dia sendiri ya. Luar biasa sekali. Yang pertama, Bu, ada hal-hal yang ingin saya sampaikan ya. Yang pertama adalah Ibu Desti ini sudah menerapkan alur tirta pada saat melakukan coaching kepada Bu Indah, gitu ya. Sudah runtut, sudah baik, sudah berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya bisa mengarahkan Bu Indah untuk menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Kemudian saya ingat tadi Bu Desti ingin saya lebih berfokus pada presence atau kehadiran penuh. Nah, itu adalah salah satu kompetensi inti dari sebuah kegiatan yang disebut sebagai coaching. Nah, ada hal-hal yang mengindikasi bahwa Ibu ini sudah melakukan kehadiran penuh pada saat melakukan coaching terhadap Bu Indah ini. Jadi yang pertama, yang saya apresiasi ya, Ibu tidak pernah lupa menanyakan kabar. Kemudian berhasil menggali berbagai permasalahan yang dimiliki oleh Bu Indah. Dan kemudian hal-hal yang paling merujuk pada bagian presence atau kehadiran penuh adalah Bu Desti itu sudah fokus pada coaching. Jadi fokus, kemudian melihat atau menatap mata beliau gitu ya dengan baik sehingga Bu Indah menjadi jauh lebih nyaman. Kemudian yang kedua, badan, pikiran, hati dan juga fisik dari Bu Desti itu ada di ruangan ini ya. Ditandai dengan apa? Bu Desti tidak memikirkan hal-hal yang lain. Kemudian Bu Desti juga tidak terlalu sibuk dengan hal yang lain. Maksudnya tidak memegang HP atau tidak terlalu sibuk menulis catatan tertentu gitu. Itu membuat Ibu sudah menunjukkan bahwa Ibu itu melakukan kehadiran penuh di kelas. Kemudian yang lain, saya juga mengapresiasi bahwa Bu Desti tidak pernah memotong pembicaraan dari Bu Indah sehingga betul-betul apa yang dikatakan Bu Indah itu mengalir tanpa adanya hambatan-hambatan tertentu. Kemudian berikutnya, Bu Desti sudah mengusahakan untuk melakukan kegiatan coaching ini dengan memilih tempat yang nyaman, tenang dan juga aman. Ini adalah salah satu ciri dari kehadiran penuh atau presence yang kita pelajari sebagai kompetensi inti sebuah kegiatan coaching. Kemudian Bu Desti juga sudah terlihat bahwa Bu Desti ini memiliki sikap yang terbuka dan ingin tahu terhadap cerita, terhadap permasalahan yang ingin Bu Indah sampaikan kepada Bu Desti sendiri. Kemudian itu saja Bu Desti yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan kompetensi inti berupa presence atau kehadiran penuh. Yang ingin saya tanyakan kepada Bu Desti adalah selain presence, adakah kompetensi lain yang ingin Bu Desti kembangkan setelah kegiatan kita hari ini? Kemudian saya ingin mengembangkan kompetensi saya itu membuat atau menampilkan pertanyaan yang berbobot gitu ya. Gitu, karena saya rasa itu juga diperlukan dalam coaching ini. Kalau kita
cara bisa memberikan atau menampilkan kata yang berbobot, tentunya itu bisa menggali lebih dalam lagi si coachingnya untuk bercerita tentang kasus-kasus. Oke, berarti ada 2 kompetensi inti ya. Yang pertama yang sudah Ibu lakukan hari ini adalah kajian penuh. Nah, kedepannya Ibu juga akan mengembangkan kompetensi dengan memberikan pertanyaan berbobot. Mungkin kedepannya ada kompetensi lain lagi yang ingin Ibu kembangkan, dan itu adalah hal yang positif. Nah, Bu, hari ini adalah hari yang sangat menarik sekali. Saya mendapatkan banyak insight baru dari kegiatan coaching yang Ibu lakukan terhadap Bu Linda, dan saya sendiri juga sebagai seorang supervisor mendapatkan pengalaman baru bagaimana saya melakukan observasi pada kegiatan Bu Desti dan juga Bu Linda hari ini. Semoga kedepannya kegiatan ini semoga tidak menjadi kegiatan yang terakhir, akan ada kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa berdampak positif bagi murid kita. Nah, kemudian yang terakhir, ada yang ingin Bu Desti sampaikan terhadap kegiatan supervisi kita hari ini, apa yang Ibu dapatkan mungkin? Nah, tentunya saya mendapatkan menambah ilmu saya, jadi saya juga bisa menyajikan kompetensi coaching presence yang sudah Bu Asna supervisi. Semoga dengan kompetensi yang ingin saya kembangkan tadi bisa menambah kemampuan saya dan hal mengajar tentunya. Ya, berarti ada manfaat positif ya ke depannya ya. Semoga tidak hanya berhenti di sini, Bu Desti juga akan melakukan kegiatan mungkin coaching bersama dengan teman-teman yang lainnya. Saya doakan semoga Ibu selalu sehat, semoga semakin banyak menyebarkan aura positif kepada teman-teman kerja. Ya. Makasih Bu. Terima kasih Bu Asna.